Wei Meng, apakah kamu baik-baik saja? Meng Meng, kamu sudah sampai di mana? Cepatlah, semua orang sedang menunggumu. Xiao Mingyu, kamu ada di mana? Wei Meng, apa kamu bisa lebih cepat sedikit? Xiu Xiu, pemeran utamanya saja tidak buru-buru. Kenapa kamu yang panik? Bagaimana aku tidak panik? Sampai sekarang saja dia belum ganti baju. Aduh, aku kan belum menemukan yang cocok. Makanya cepatlah sedikit. Hei, hei, hei. Jangan main ponsel terus. Segera pakai sepatumu. Iya, iya. Aku mengerti. Aduh, kalian ayo bergegaslah. Sudahlah, aku masuk untuk mencari pengantin wanitanya dulu. Meng Meng, kamu adalah tokoh utamanya hari ini. Aduh, bulu matamu sepertinya agak lepas. Xiao Tao, tolong tempelkan kembali untuknya. Meng Meng, kenapa kamu baru datang? Semua orang menunggumu sendirian, kamu terlalu lamban, coba aku lihat. Berjalan. Apakah semuanya sudah siap? Sudah siap? Ya, bagus. Nona yang di tengah. Tegakkan lagi punggungnya. Baiklah. Ayo, 1, 2, 3. Meng Meng, ini sudah yang kedelapan kalinya kamu jadi pengiring pengantin kan? Hmm, Kamu benar-benar tidak terburu-buru. Hei, apa seumur hidupmu kamu tidak berniat menikah dan punya anak? bukannya tidak mau menikah, hanya saja jodohnya belum tiba. Wahai sahabat, janganlah terburu-buru. Jangan mulai dengan omong kosong itu. Aku beritahu kamu ya, segeralah cari pria baik untuk menikah. Jika tidak, semakin kamu bertambah usia, pria dengan kriteria bagus akan semakin berkurang. Mereka semua sedang diperebutkan orang lain. Siu Siu, apa menurutmu pernikahanmu itu bahagia? Setidaknya ada pria yang menjagamu itu hal yang bagus. Untuk apa aku membiarkan pria menjagaku? Aku sangat sibuk setiap hari. Coba pikirkan, siang hari aku harus bekerja, malam harinya aku harus pulang untuk tidur cantik. Dan saat akhirnya punya sedikit waktu di akhir pekan, aku lebih suka pergi ke gym atau nonton film. Mana ada waktu untuk berkencan? Alasan. Itu semua cuma alasan. Itu hanyalah, Oh ya, aku ada kelas yoga yang harus dihadiri. Sampai jumpa lagi. Dadah. hey, aku belum selesai bicara. Halo? Anak itu harus mengulang sekolah selama 1 tahun. Tidakkah kamu bisa membiarkan Lixia membuat pilihannya sendiri? Memangnya dia tahu apa? Nanti, saat dia sudah terjun ke masyarakat, dia akan sadar kalau musiknya itu sama sekali tidak berharga.
Ibu? Ibu tidak apa-apa? Lixia? Ibu tidak apa-apa? Lalu apakah besok kalian akan pergi ke acara reuni SMA? Benar sekali. Guru Zhang sendiri yang menelepon langsung. Memangnya kalian bisa tidak datang. Tepat sekali. Tapi kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali dan melihat-lihat. Ini kue Anda. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Seandainya aku belum menikah, pemuda tampan itu pasti sudah jadi milikku. Kamu kan sudah jadi ibu dari 2 anak. Sudahlah, Siu-siu? Bukankah itu artinya Meng Meng akan bertemu lagi dengan cinta pertamanya? Dia yang dulu sering kamu ceritakan kepadaku itu? Siapa ya marganya? Xiao siapa? Xiao Mingyu, Ya benar, Xiao Mingyu. Kalian berdua kecilkan suara sedikit. Meng Meng, setelah bertahun-tahun lamanya, kamu masih belum melupakannya juga? Wah, pantas saja kamu sangat bersemangat ternyata mau bertemu dengan cinta pertama. Cinta pertama apa? Kami sama sekali tidak pernah berpacaran. Setelah bertahun-tahun, apakah kalian tidak pernah saling kontak? Sudahlah, kalian berdua jangan bahas hal yang memalukan lagi, hati-hati. Kalau aku sampai marah, Iya. Tidak akan dibahas lagi. Kita makan kue saja. Makan kue, ya. Manis tidak? Manis. Manis sekali. Chu Yi Chao. Xiao Mingyu, Siu, kamu juga di sekolah ini? cepat ke sini. Biar ku perkenalkan kalian. Ini 2 teman SMP ku, Chu Yi Chao, Xiao Mingyu. Dan ini sahabat baikku, Wei Meng. Wah, cantik sekali. Siu, sahabatmu ini di kelas mana? Kami berdua di kelas 1 SMA 1. Kalian di kelas mana? Kami juga di kelas 1 SMA 1. Benarkah? Berarti nanti kita berempat bakal sekelas. Nanti ya, kalau kita berempat kita masih... Halo, namaku Suyi Chao. Mohon bantuannya di masa depan. Sedang merencanakan apa kamu? Bukan urusanmu. Hei, berani main tangan? Coba sentuh aku sekali lagi. Kembali ke sini. Shushu, Yi Chao. Mereka berdua memang selalu bertengkar. halo, namaku Wei Meng. Halo, namaku Xiao Mingyu. Itu, bagaimana kalau kita cari ruang kelas dulu? Baiklah. Ayo murid-murid, mari kita lihat pertanyaan kedua dari soal ini. Dari 3 bola kecil ini, berapakah peluang munculnya setidaknya 1 bola bernomor 3? Ada yang tahu jawabannya? Ayo, yang tahu silakan angkat tangan. Coba Bapak lihat. Tidak ada yang tahu? Anak-anak, kalian sekarang sudah SMA. Waktu itu berputar sangat cepat. 2 hari yang lalu, saat ujian kertas jawaban, bagaimana hasil nilai kalian? Sebagai wali kelas kalian, aku bahkan merasa malu pada kalian. Xiao Mingyu. Xiao Mingyu. Xiao Mingyu, sedang asyik bermimpi ya? Kalian berdua tetap tidak mau bicara?
Baiklah, panggil orang tua kalian ke sini. Pak Guru saya. Atau tulis surat permintaan maaf sebanyak 3.000 kata. Pak Guru, saya mohon, tolong berikan kami satu kesempatan lagi. Kesempatan? Xiao Mingyu, kau mau itu? Mau. Baiklah. Kebetulan hari ini kita mengulas materi peluang. Kalian berdua juga tim atletik sekolah. Mari kita buat soal mengenai lari. Dengarkan baik-baik. Xiao Mingyu dan Sui Chao, saat kalian mengikuti tes fisik 1.500 meter, peluang kalian untuk lolos masing-masing adalah 2/5 dan 1/3. Pertanyaannya, berapa peluang kalian berdua bisa lolos secara bersamaan? Oh alah Pak Guru, ini tidak perlu dihitung. Aku berlari lebih cepat darinya, jadi peluangnya bisa diabaikan. Xiao Mingyu, keluar sekarang, lari 10 putaran di lapangan. Lalu Pak Guru, bagaimana dengan dia? Lari bersama-sama. Pak Guru, saya juga. Cepat. Sudah, ayo kita lanjutkan pelajarannya. Mingyu, aku sudah tidak kuat lagi. Ini sangat melelahkan. Mingyu, aku benar-benar tidak sanggup berlari lagi. Mingyu, Masa muda itu sangat indah. Anu, maaf, apakah Anda bos di sini? Aku bukan bosnya. Jadi Anda bos di sini? Bos Pang, seleramu cepat sekali berubah ya. Tante ini, tolong perhatikan ucapan Anda. Gadis kecil, kamu panggil siapa tante? Sayangku, kata-katamu lucu sekali. Tantemu ini baru berusia 20 tahunan tahun ini. Bos, aku mohon, biarkan aku menjadi penyanyi tetap di tempat Anda. Bukannya begitu. Aku tidak minta bayaran, aku tidak minta apapun. Aku hanya ingin mewujudkan mimpiku. Karena setelah liburan musim panas ini, aku mungkin akan benar-benar berpisah dengan duniaku di bidang musik. Sayang, Aku mohon pada Anda, bos. Tolong, aku mohon padamu. Berhenti. Tengah hari begini bukannya tidur. Mau kemana kalian?
Yeay, tim Tiongkok akhirnya lolos kualifikasi. Benar. Ini sungguh luar biasa. Coba, kalian pikir kita membolos kelas malam seperti ini, apakah besok tidak akan terjadi masalah? Takut apa? Ada aku. Betul sekali. Aduh, aku tidak peduli tim Tiongkok lolos atau tidak, atau apakah besok kita akan dihukum berdiri. Yang ingin kukatakan adalah, kemarin aku menambahkan QQ kalian berdua, tapi tidak ada satupun dari kalian yang menerimanya. Hah? Siapa nama akunmu? Aku adalah si burung kecil manja. Kamu burung kecil manja? Iya, memangnya kenapa? Menurutku kamu itu lebih seperti burung elang raksasa. Kamu yang burung elang raksasa. Bicara apa kamu tadi? Hah? Sudah. Aku beritahu kalian ya. Hari ini aku sedang senang karena tim Tiongkok lolos. Malam ini aku traktir kalian sate, bagaimana? Boleh. Tumben sekali kamu murah hati. Aku mau makan sayap bakar. Tidak masalah. Aku mau paha ayam besar. Baik, tidak masalah. Mari rayakan kelolosan tim Tiongkok kita. Ayo berpesta sepuasnya. Yeay. Cepat. Ayo pergi. Ya. Shelley, aku ingin bertanya padamu, mana yang akan kamu pilih antara aku atau motor ini? Motor ini adalah harta karun utamaku, dan kamu adalah harta karun keduaku. Kalian berdua adalah kesayanganku. Maksudmu aku bahkan tidak bisa menandingi motor ini? Kenapa kamu harus bersaing dengan motor? Siu. Kenapa baru sampai? Kenapa baru sampai? Tadi aku terjebak macet di jalan. Hai, Chow. Wei Meng. Sudah lama tidak bertemu. Kamu masih saja terlihat sangat cantik. Sudahlah, jangan terus menggoda saya. Ada Ayu tidak? Ini? Xiao Mingyu. Mingyu. Yicao, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Lihatlah, aku bertambah gemuk lagi, kan? Nafsu makan yang baik adalah berkah. Bagaimana kalau kita ke sana dan menyapa? Hai, Lau Xiao. Ingat tidak siapa aku? Tentu saja ingat, kamu si burung besar yang sedang terbang. Enak saja. Sudah sangat lama tidak bertemu, kalian berdua mengobrol dulu ya. Nanti kemarilah. Ayo pergi, kamu sedang apa? Sudah lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu.
Ini sarapan untukmu. Terima kasih. Ayo pergi. Terima kasih. Halo, siapa ini? Halo, apa kabar? Benar? Saya sahabatnya Wei Meng, nama saya Xiao 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 benar. Bisakah Anda membiarkan dia menerima teleponnya? Meng Meng? Telepon untukmu? Ya, siapa ini? Katanya namanya. Xiao 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 siapa gitu? Dia seorang perempuan, kamu jawablah sendiri. Ya, baik. Halo. Memang ini aku, Xiao Mingyu. Apa kamu besok mau pergi bermain? Oh, itu. Eh, aku belum menyelesaikan PR-ku. Benar, aku sudah membuat janji. Bagaimana kalau kita mendaki ke Gunung Dashu? Boleh. Kalau begitu kita bertemu di sekolah besok. Baik, sampai jumpa besok. Baik, dadah. Kemarin malam hampir saja terbongkar. Kamu masih berani mengatakannya, hampir saja kamu membuatku celaka, tahu tidak? Tapi bukankah setelah itu aku berhasil meluruskannya? Tidak bisa. Kamu harus memboncengku. Tidak boleh, kamu juga harus memboncengku. Baiklah, mari, biar aku memboncengmu. Cepat. Yi Chao, begini, mari kita balapan. Siapa yang sampai di perempatan depan duluan? Yang kalah harus mentraktir makan barbeque nanti malam. Oke. Atas dasar apa? Meng Meng, tunggu aku. Dadah. Tunggu aku. Aduh, sepertinya kamu bakal jadi juara kedua. Bos, tugas matematika punyamu sudah kuselesaikan. Tapi ada beberapa soal yang sengaja tidak kukerjakan. Oke, coba aku lihat ya. Tolong kumpulkan tugas ini untukku. Lo? Bos, minuman model terbaru yang kamu minta aku beli, apakah benar yang ini? Ya, benar yang ini. Bos. Bagus juga. Kembalilah sana. Kalau begitu aku pergi dulu. Meng Meng, lagi mengerjakan tugas ya. Cuaca sangat panas begini, pasti haus kan? Ini kubelikan wahaha, minumlah. Tidak apa-apa. Aku tidak haus. Bagaimana kalau kamu berikan saja pada Mingyu untuk diminum? Ini khusus kubelikan untukmu, ayo minumlah. Bos, kami yang menawarimu minum, itu adalah sebuah kehormatan untukmu. Siapa yang kamu sebut bos? Ya akulah. Bos. Sudah, berikan 2 bungkus camilan pedas untuk mereka makan. Cepat sedikit. Baik, bos. Apa mereka menindasmu? Tidak, aku hanya sedang bercanda dengannya. Cih. Bos. Ambillah ini. Ayo, cepat ambil. Sana pergilah. Rasa baru? Meng Meng, mari kita bertukar tempat duduk. Ini benar-benar menyiksa. Kamu tidak apa-apa. Kamu mengertilah.
Aduh, tidak bisa, tidak bisa. Aku masih merasa tidak enak badan, aku keluar sebentar untuk mencari udara segar ya. Baiklah, hati-hati. Ini sepertinya dilemparkan dari kelas kita ya. Apa ini? Coba buka dan lihat. Mungkinkah ini surat cinta dari Dewi Pujaanku, Wei Meng, untukku? Percaya diri sekali kamu ini. Kalau suka padaku, katakan saja langsung. Tidak perlu repot-repot begini. Sudahlah, ayo cepat jalan. Kita harus membuang sampah. Meng Meng, aku datang. Ayo pergi, ayo segera pulang. Pekerjaan rumah hari ini banyak sekali. Aduh, siu-siu. Sepertinya kunci aku ketinggalan. Aku naik sebentar untuk mengambilnya. Baiklah, kalau begitu aku duluan ya. Oke, sampai jumpa. Sampai bertemu besok. F, P, Z. Apa maksudnya? Aku tidak akan memberitahumu. Sok misterius sekali. Sudahlah, tidak mau bicara denganmu lagi. Aku pulang dulu. Sampai jumpa. Meng Meng, aku lihat hidanganmu semuanya sayuran, makanlah sepotong daging ini. Tubuhmu sangat kurus, jadi makanlah yang banyak. Terima kasih. Aku juga mau. Bukankah kamu juga punya? Ini untukmu. Mereka semua mabuk. Hanya aku yang tidak apa-apa. Sudahlah, jangan bicara begitu. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Meng Meng? Xiao Mingyu? Dia tidak berubah. Ya,
Selamat datang. Silahkan duduk di mana saja. Baik. Halo Tuan. Bos, kami tidak memesan apapun, kami sungguh tidak memesan apapun. Ini gratis untuk kalian. Lagi pula, toko ini hanya bisa bertahan hari demi hari. Mengapa aku rasa tempat ini sangat bagus loh. Benar, aku rasa tempat ini terlihat luar biasa. Duh, soal itu sih. Saya harus menceritakannya perlahan-lahan kepada kalian. Aku sudah sampai di rumah. Aku tahu. Kalau begitu, aku masuk duluan, ya. Kalau begitu aku juga pulang dulu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Hei, Xiaoan, kamu pergi ke klub malam lagi? Ah, bisa bicara lebih keras sedikit? Xiaoan, cepat cari tempat yang tenang sekarang juga. Ada hal yang ingin aku katakan padamu. Kak, baru ingat aku setelah selesai kencan dengan Dewi idamanmu. Xiaoan, orang tuamu menyuruhmu pulang ke negara ini. Itu agar kamu bisa mengenang kembali tanah airmu. 2 hari yang lalu kamu bilang, padaku mau pergi ke Shanghai. Baik, aku mengizinkanmu pergi tanpa sepengetahuan paman dan bibi. Tapi sekarang, jangan buat kekacauan ya. Sudahlah, aku mengerti. Begini, Aku akan segera kembali. cepatlah kembali ke hotel sekarang ya. Benar-benar sok mengatur? Hei, jangan ditutup. Ada yang ingin kukatakan padamu. Jadilah pacarku. Hei, sayang. Apakah kalian sudah menentukan nama band kalian? Sudah? Namanya adalah Ben
San Buxiang. San Buxiang? Aku juga sudah menemukan seorang pemain drum. Wah, itu baru menarik. Hei, Wei, Meng. Mari kita bantu memotret band San Buxiang. Tentu saja. Mari rayakan berdirinya band San Buxiang hari ini. Baiklah, Ayo mari. Ayo, Bos Pang, Anda ikutlah juga. aku juga. Ya, Anda ikutlah juga. Ayo, cepat. Aduh, pelan-pelan saja. Ayo, kemarilah cepat. Ayo, Kak Zuang. Baiklah, aku hitung 1, 2, 3. Kalian teriakan, San Buxiang. Ayo, 1, 2, 3. San Buxiang. Dengarkan suaramu, getarkan detak jantungmu, biarkan musik menyampaikan isi hati kita. Halo semuanya, selamat datang di FM 520 Radio Musik. Aku adalah penyiar Anda, Chen Nian. Hari ini, kami sangat merasa terhormat bisa mengundang seorang teman baru untuk datang ke studio siaran kami. Dibentuk secara eksklusif oleh bar musik Shiguang, vokalis utama dari band San Buxiang, Shalixia. Terima kasih, bos. Mari bersulang. Anak itu harus mengulang sekolah setahun lagi. Tidakkah kamu bisa membiarkan Lixia membuat pilihannya sendiri? Apa yang dia tahu? Saat dia masuk ke dunia masyarakat nanti, dia akan menyadari bahwa musiknya ini sama sekali tidak ada harganya. Kamu tahu tidak? Shalay, Aduh ibu, ibu kenapa ke sini? apa kamu masih menganggap aku ini ibumu? Ibu, ada apa? Aku tidak punya menantu tidak berguna sepertimu. Kamu tahu kalau Yuhua sebentar lagi melahirkan, tapi kamu malah membiarkannya bekerja di pabrik tekstil? Dia melakukan ini semua demi siapa? Saat putriku menikah denganmu, janji manis yang kamu ucapkan waktu itu, apa sekarang semuanya sudah kamu lupakan begitu saja? Bu, tolong tenanglah sedikit. Dia menikah denganmu, tapi sudah berapa banyak penderitaan yang dia lalui. Kamu sama sekali tidak pernah mempedulikannya. Lihat dirimu. Setiap hari kamu hanya bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh buruk itu, memainkan barang sampah yang tidak berguna ini. Masih mau bermain? Ku beritahu ya, berhenti bermain ini. Aduh bu, jangan dihancurkan. Demi keluarga ini, kita harus berpisah selamanya. Sayang. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku memutuskan untuk mengulang 1 tahun lagi. Aku akan berjuang keras untuk masuk ke universitas yang bagus.
Tapi, kamu harus menjanjikanku satu hal. Iya, kalau ingat masa lalu, kamu punya banyak penggemar wanita loh. Oh ya? Duh, masa muda memang menyenangkan. Tapi kamu belum tua kok. Belum tua, aku sudah hampir berusia 40 tahun. Terus kenapa? Mungkin sekarang kita sudah hidup seperti yang kita inginkan. Benarkah? Kalau begitu, apakah kamu suka dengan keadaanmu yang sekarang? Satu, dua, tiga. Selamat kelulusan. Tidak perlu mengerjakan tugas lagi. Cepat sekali ya. Omong-omong, Meng Meng, ke depannya, kamu ingin jadi apa? Aku nanti... Jangan banyak tanya. Kamu mengganggu sekali sih. Ada apa? Oh ya, Xiao Mingyu, nanti kamu mau melakukan apa? Aku ingin masuk ke universitas unggulan. Orang sepertimu? Memangnya aku kenapa? Apa hanya siswa teladan seperti kalian yang bisa masuk universitas unggulan? Baiklah. Tapi aku punya pertanyaan untukmu. Maksudnya, tentang FTZ itu, apa sih sebenarnya artinya? FTZ? Sepertinya itu. Papan buletin tulisan tangan. Aku pergi dulu. Disinilah tempat pertama kali kita bertemu. Kamu masih ingat tempat ini? Tentu saja. Aku tidak hanya ingat tempat ini, tapi juga... Tapi apa? Halo, namaku Wei Meng. Halo, namaku Xiao Mingyu. Mingyu, Aduh, dari mana saja kamu? Kelas sudah hampir dimulai. tadi perutku kurang enak. Kok hujannya tiba-tiba jadi deras sekali ya? Wei Meng, Meng Meng, Ya ampun, hujannya deras sekali. benar. Ayo kita pergi. Mingyu, hari ini bantu saudaramu ini ya. Aku berencana untuk menyatakan cinta pada Meng Meng. Aku pinjam payungmu ya.
Meng Meng, mari aku antar menggunakan payung. Itu. Cepat sedikit, kita bisa terlambat masuk kelas. Ayo jalan. Lihatlah, patung itu dibangun saat kita kelas 2 sekolah menengah atas. Mingyu, Ah, tidak ada apa-apa. Oh, benar juga. Apakah kita harus pergi sekarang? Bukankah Lixia bilang akan ada latihan jam 5? oh, benar. Ayo pergi. Meng Meng, Maafkan aku, Yichao. Aku aku sudah punya orang yang kusukai. Hei, tunggu aku. Kami memutuskan untuk sementara berdamai dengan kenyataan, impian, dan cinta. Berjalan beriringan, dan pada akhirnya, tidak menyisakan masa muda yang penuh penyesalan. Meng Meng, mari aku antar pulang dengan payung. Kalau begitu, Ayo cepat, kita bisa terlambat masuk kelas. Ayo pergi. sudah lama tidak bertemu. Lama tidak berjumpa. Ayah? Aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan ayah. Aku sudah memutuskan untuk mengulang pelajaran sekolah selama 1 tahun.
Hore. Kalian semua tersayang, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Baru saja ada puluhan orang lagi yang melakukan pemesanan. Begini saja, malam ini makanlah sepuasnya, nikmati segalanya. Aku yang traktir. Mantap. Ayo, mari kita bersulang untuk Bos Pang. Baiklah. Terima kasih, Bos. Terima kasih, Bos. Bos, bolehkah saya memesan 1 ikan bakar lagi? Pesan saja. Bos, tambah 1 ikan bakar lagi. Terima kasih. Bos, aku juga mau 1. Tidak apa-apa. Ya, Sudah malam, ayah datang untuk menjemputmu pulang. Ayo pergi. Mari kita pulang sekarang. dah. Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Wah, bintangnya banyak sekali malam ini. Kamu benar tidak apa-apa. Ada apa, sayang? Apa yang terjadi? Ibu, Ceritakan apa saja pada ibu. Dahai, kamu sungguh merepotkan.
Demi keluarga ini, kita harus berpisah selamanya. Lalu, apakah kamu menyukai keadaanmu yang sekarang? Apa? Tang kecil sedang dirawat di rumah sakit. Lalu? Lalu bagaimana dengan konser kita bulan depan? Di mana kita bisa menemukan pemain gitar? Meskipun kita menemukannya sekarang, kita tidak punya waktu untuk latihan bersama. Ayo, minum air dulu. Bagaimana kalau kita susun ulang kembali acaranya? Masalah tidak adanya pemain gitar ini, aku yakin penonton pasti akan mengerti. Tidak bisa. Dengan begitu kita tidak akan bisa menampilkan efek musik dan panggung yang maksimal. Aduh, sayangku. Memangnya sekarang ada berapa banyak penggemar yang paham musik? Mereka itu cuma sekadar mencari keramaian saja. Begitukah cara ayah memandang musik dan para penonton yang menyukai kita? Kalau begitu ayah sungguh tidak bertanggung jawab. Ayah. Sayang-sayangku sekalian, ayo, tenang, harap tenang semuanya. Selanjutnya, mari kita sambut gitaris band, San Buxiang, Chalet, yang akan menyanyikan lagu Tak Ada Tempat Bersandar di Usia Tua. Ayo beri tepuk tangan. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak karena sudah mendukung band San Buxiang kami. Selanjutnya, kami akan membawakan lagu orisinal dari band kami yang berjudul Tak Ada Tempat Bersandar di Usia Tua, dipersembahkan untuk kalian semua.
Biar aku sendiri saja. Itu, Mingyu. Hah? Aku... Mingyu? Kenapa kamu kemari? Tentu saja aku harus datang. Kamu bahkan tidak menjawab teleponku. Aku lelah sekali tahu. Kalau begitu biar ku perkenalkan, ini adalah Wei Meng, orang yang sering kuceritakan kepadamu. Oh, Kak Wei Meng. Namaku Lian, kamu panggil saja aku Xiao An. Halo, Xiao An. Kak, apa kakak baru saja minum alkohol? Hanya minum sedikit. Kak, apa kakak sudah menemukan wanita impian kakak? Xiao An, sandiwara kita ini, aku tidak ingin melanjutkannya lagi. Memangnya kenapa? Menurutku ini sangat menyenangkan. Kok? Menyenangkan? Xiao An, apa kamu tahu betapa menyedihkannya nasibku sekarang? Wei Meng sudah memblokirku, ponselnya juga dimatikan. Sekarang aku tidak bisa menemukannya. Aku bahkan tidak punya cara untuk menjelaskannya padanya. Aku bahkan tidak tahu saat ini betapa hancurnya perasaan dia sekarang. Tunggu dulu, Kak. Bukankah kakak dulu yang mengatakannya? Kakak ingin dia merasakan apa yang kakak rasakan dulu. Tapi kenapa? Sekarang kakak malah merasa kasihan padanya? Xiao An, sejujurnya padamu, sebenarnya waktu itu, aku hanya ingin memintamu berpura-pura menjadi pacarku. Berpura-pura? Kak, bukan begitu maksudnya. Aku ingin menjadi pacar sungguhanmu. Xiao An, dengarkan aku. Tadi aku bertemu Wei Meng. Saat dia menatap mataku, aku bisa merasakannya. Dia masih terus mencintaiku. Sungguh, selama bertahun-tahun ini, dia pasti selalu mencintaiku. Tapi, sekarang aku tidak bisa menghubunginya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya. Betapa hancur hatinya saat ini. Lihatlah apa yang sudah kuperbuat. Tapi Xiao An, aku sudah memutuskan. Aku akan tetap tinggal. Aku tidak boleh mengecewakan Wei Meng lagi. Karena menurutku, dia adalah separuh dari nyawaku. Apa kamu benar-benar berniat pergi begitu saja? Mungkin inilah jalan yang terbaik. Kamu benar-benar sudah memikirkannya? Apa yang tidak bisa didapatkan, selamanya akan terasa paling berharga.
Ya. Ya,